Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami punya Allah yang begitu baik. Tuhan memberikan kesempatan pada hamba-Mu sekali lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu yang paling hina ini Tuhan. Pada sekali menyampaikan benih firman Tuhan, bila Roh Kudus yang menguasai kami. Engkau akan mengurangi, menambahi setiap kata-kata kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan bukan dengan kepandaian, bukan dengan otak kami sendiri, tapi dengan kekuatan dan pertolongan daripada Engkau lah, sehingga kami bisa menyampaikan benih firman Tuhan dengan serius dan betul-betul berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus juga Kau kuasai anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka juga satu persatu. Engkau membuka hati dan pikiran mereka supaya mereka tidak mengeraskan hatinya, tapi membuka hati yang dalam, menyediakan tanah yang subur untuk benih firman Tuhan bisa tumbuh dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu Tuhan sekali lagi, berikan hamba hikmat, akal budi dan bijaksana menyampaikan benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom, saudara. Shalom. Bisa mendengar suara saya, bisa ya Pak ya? Ya, kurang. Oke. Memang bisa-bisa juga sih, cuma agak kurang dikit lagi aja. Kalau Kurang masih dikit, ada. Pak, ya? Bisa Pak ya? Bisa ya. Saudara, malam ini saya memberikan tema yaitu bagaimana panggilan Allah bisakah ditolak. Dengan subtema, layakkah kita marah pada Tuhan? Itu sebetulnya terambil dari kitab Yunus secara keseluruhan, saudara. Tapi kita baca sekali lagi yang ayat terakhir saja. Sebetulnya kita bahas ini kitab Yunus secara keseluruhan, tapi saya mencoba untuk membaca kitab yang sangat singkat, yaitu Yunus 4, 1-5. Kita baca Yunus 4, 1-5. Judulnya itu terakhir ini, Yunus belajar menginisiasi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Marah dia kepada Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan mengatakan, layakkah engkau marah? Itu yang terakhir. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Sudah kita bahas, itu ayat yang terakhir, kita bahas yang terakhir. Kita masuk dalam perikop secara keseluruhan kitab Yunus, saudara. Dalam Yunus, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan, saudara. Panggilan Allah bisakah ditolak, saudara? Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Yohanes 15 ayat 16, saudara. Allah itu yang mempunyai inisiatif yang pertama dalam panggilan seseorang, saudara. Karena seseorang tidak mungkin mencari Allah. Itu bedanya antara agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Kalau agama lain kita mencari-cari Tuhan. Tapi kalau kekristenan itu beda, saudara. Justru Tuhan yang mencari kita. Jadi inisiatif pertama, kalau saya membaca Yohanes 15, 16, saya baca sendiri, itu panggilan seseorang itu datang dari Tuhan. Sehingga kalau Tuhan punya kehendak, siapa yang dipanggil sama dia, saya yakin di dalam judul tadi panggilanlah bisa nggak ditolak, saya jelas mengatakan di pertemuan pertama tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan yang memang memanggil, saudara. Kalau memang bukan Tuhan yang memanggil, tidak mungkin dipanggil, saudara. Kalau nggak Tuhan sendiri, saudara. Saudara, hari ini saudara dalam Yunus 1 ayat 2 kita bicara mengenai perintah Tuhan secara spesifik, saudara. Secara spesifik bahwa perintah Tuhan ditujukan kepada Yunus secara spesifik untuk pergi ke Niniwe, melakukan penginjilan di sana. Ini perintah Tuhan, langsung perintah Tuhan secara jelas kepada Nabi Yunus untuk ke Niniwe itu melakukan penginjilan, saudara. Saudara, kita akan membahas
Siapa Nabi Yunus? Kita lihat bahwa Nabi Yunus itu nabi yang paling berani menolak perintah Tuhan. Berhasilkah Nabi Yunus menolak perintah Tuhan? Itu yang kita bahas nanti, saudara. Karena Nabi ini diperintah oleh Tuhan secara langsung, pergi Yunus ke Niniwe untuk memberikan Injil. Tetapi Nabi ini menolak dengan berani perintah Tuhan. Ini Nabi yang betul-betul berani sama melakukan penolakan pada perintah Tuhan. Ya nanti kita bahas sendiri, apakah Nabi Yunus berhasil menolak perintah Tuhan. Itu judul khotbah saya. Saudara, sebelum membahas lebih lanjut Yunus, kita akan melihat dulu siapa Nabi Yunus. Sehingga saudara juga punya gambaran secara singkat setelah saya jelaskan, sehingga saudara mengetahui siapa Nabi Yunus itu, saudara. Saudara, siapa Nabi Yunus, saudara? Saudara, arti Yunus, saudara, di dalam bahasa Ibrani-nya, saudara bisa teks sendiri, itu artinya burung merpati, saudara. Yunus itu punya arti namanya bahasa burung merpati. Saudara tahu arti burung merpati, saudara? Burung merpati itu kalau saudara lihat dalam Kejadian 8 sampai 12, di mana pada waktu itu Nabi Nuh mungkin ya, kepingin tahu banjirnya sudah surut apa tidak, dia melepaskan burung merpati. Kalau burung merpatinya pulang, berarti banjir masih tetap. Kalau nggak pulang ya berarti banjirnya surut. Saudara. Itu tanda. Saudara. Soalnya kalau lihat dalam Matius 3, ayat 16, itu burung merpati digambarkan juga sebagai Roh Kudus. Saudara. Roh Allah yang hinggap di pada Tuhan Yesus. Saudara. Saudara, burung merpati memang burung yang paling saya sukai. Saudara. Saya waktu SMA, waktu kuliah, juga waktu SMA, di rumah saya itu saya banyak burung merpati. So. Burung merpati ini memang aneh. So. Burung yang tidak pernah selingkuh. So. Setia sama pasangannya sampai mati. Itu burung merpati. So. Dan burung merpati itu setia itu suka pulang. So. Saya punya burung satu itu kalau saya jual pulang lagi. So. Itu burung merpati. So. Ciri khasnya burung merpati itu sangat setia kepada yang memelihara. So. Sama-sama dengan anjing. So. Sangat setia juga. So. Saudara, kalau Yunus 1 ayat 1, saudara lihat, Yunus itu anaknya Amitai. Amitai itu nama bapaknya, juga artinya kesetiaan. Saudara. Amitai itu bahasa Ibrani juga kesetiaan. Dan Yunus itu lahir di suatu desa namanya Get-Hefer. Get-Hefer itu satu desa yang tak 5 kilo daripada timur laut kota Nazaret. Itu lokasinya antara tanah Sebulan dan tanah Naftali. Saudara. Saya ceritakan ini supaya saudara tahu sejarah pada Nabi Yunus. Saudara. Saudara, kalau saudara membaca 2 Raja-Raja 14 ayat 25, saudara bisa catat sendiri. 2 Raja-Raja 14 ayat 5. Nabi Yunus ini saya bisa menduga dia nabi asli, saudara. Bukan nabi palsu. Saudara. Kenapa saya katakan Nabi Yunus nabi asli? Saudara? Karena dikatakan dalam firman Allah, Tuhan datang kepada Nabi Yunus dan Nabi Yunus menyampaikan pesan Allah dengan penuh ketaatan. Dan nubuatannya tepat sekali, saudara. Saudara, Nabi asli itu kalau nubuat tepat sekali, saudara. Dan perintah Tuhan itu langsung dilaksanakan oleh Nabi Yunus. Saudara. Saudara, karena pada waktu itu, saudara, raja-raja Israel itu raja-raja yang paling jahat. Pada waktu Yunus ada itu, begitu jahatnya Nabi Israel. Saudara. Orang-orang raja-raja Israel itu disuruh nabi-nabinya itu bernubuat sesuai dengan order rajanya. Kalau nggak sesuai dengan order rajanya, banyak nabi dibunuh. Saudara. Tapi Nabi Yunus berani menyatakan nubuatnya yang tidak sesuai dengan raja-raja Israel, dia berani. Makanya dikatakan dia nabi asli. Walaupun penuh ancaman daripada raja-raja Israel pada waktu itu, tapi dia tidak takut pada raja. Dia takut kepada Tuhan. Dia tidak takut pada raja. Dan pada waktu itu, saudara, raja-raja Israel yang kejamnya luar biasa itu, ada banyak nabi palsu muncul, saudara. Karena takut pada raja Israel yang kalau nubuatnya tidak sesuai dengan keinginan raja Israel, akan dibunuh, saudara. Saudara, sekilas saya akan membahas, sekilas saja saya akan bahas dari luar konteksnya. Apa sih bedanya nabi asli dengan nabi palsu? Saudara? Supaya saudara tahu gambarannya secara singkat. Saudara, kalau saudara membaca dalam Yeremia 23, saudara catat sendiri, ayat 25 sampai 32, dan juga dalam Ulangan 18 ayat 21 sampai 22, saudara. Itu ada bedanya. Saudara. Antara nabi asli demikian, nabi palsu demikian. Saudara. Tapi saya akan menyingkat, ada 4 perbedaan yang saya akan singkat saja secara cepat, saudara. Saudara, kalau nabi asli itu, saudara, firman itu datang dari Allah. Dia dari Allah langsung ditunjuk oleh Allah. Kalau nabi palsu, seringkali dari mimpi-mimpi, bukan saya anti mimpi, enggak. Seringkali dari order-order raja-raja, saudara. Seringkali dalam halusinasi atau cuma khayalan-khayalan, saudara. Cuma nubuatnya itu enggak beres, saudara. Itu nabi asli firman dari Allah. Dan nubuat pada nabi asli tidak pernah meleset. Saudara.
100 nubuat, 100 tergenapi. Kalau nabi palsu, saudara, seringkali dusta. Saudara. Ada 100 nubuat, mungkin cuma berapa yang pasti, yang masih. Lainnya meleset. Saudara. Dan nabi asli tidak pernah meleset, nabi palsu seringkali meleset karena memang bukan dari Allah. Saudara. Saudara, nabi asli tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah. Seperti Nabi Yunus yang saya ceritakan di atas, dia nggak takut sama raja. Dia mencari kebenaran dan tidak cari untung masalah uang atau masalah jabatan. Kalau nabi-nabi palsu, takutnya pada yang memberi order. Dan yang memberi order itu raja, jabatan tinggi. Dia pasti menuruti ordernya raja. Nabi nubato gini, pasti dituruti. So, itu nabi palsu. Yang terakhir, cara hidupnya itu makin serupa dengan Allah, nabi asli. Nabi palsu seringkali tidak konsisten. Pelenca-pelence istilah Surabaya, agak kasar sedikit. Maksudnya kalau bunglon itu di sana ya, di sini ya, tapi tidak ada kekonsistenan. Jadi tidak mempunyai satu prinsip ya. Itu tergantung kepada siapa yang diajak bicara, menguntungkan pribadinya. Kalau nabi asli tidak pernah cari untung. Itu sekilas, saudara. Bedanya antara nabi palsu dengan nabi asli. Saudara, masih kita bahas dalam kitab Yunus selanjutnya. Saudara, tugas Allah itu kepada Yunus apa? Saudara? Yunus pergi ke Niniwe untuk memberitakan Injil. Saudara, seringkali tugas yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan talenta kita atau bakat kita, apalagi situasi kondisi mendukung kita, seringkali kita mudah melaksanakan. Kalau Tuhan perintahkan kepada saya, Timan pergi ke sana, enak, semuanya sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan bakat saya akan menjalankan tugas Tuhan itu dengan suatu keadaan yang enak. Tapi kalau tugas itu bertentangan dengan bakat saya, bertentangan dengan zona nyaman saya, seringkali kita gerundel, saudara. Aduh, kenapa sih Tuhan menugaskan saya ke sini, saudara? Saudara, ada satu cerita yang betul, satu kenyataan, saudara. Ada suatu pendeta yang sudah lama melayani suatu jemaat yang dengan zona nyaman yang begitu enak, saudara, di kota besar. 25 tahun dia melayani, tiba-tiba ada surat dari sinode, dia akan dipindahkan di suatu kota yang lain. Dia mengalami stres, saudara. Karena dia tidak siap. Karena dia sudah menghadapi zona nyaman yang enak, yang mapan, yang betul-betul sesuai dengan talentanya, sesuai dengan situasi kondisi, tiba-tiba dipindah yang tidak tahu kota itu apa. Sehingga pendeta itu memutuskan tidak ada pelayanan lagi. Karena stresnya. Dia takut kalau menghadapi satu tugas yang baru dalam kondisi yang tidak enak. So, demikian Yunus. Kali ini Allah memberikan tugas kepada Nabi Yunus, sulit sekali dilaksanakan oleh Nabi Yunus. Karena bertentangan dengan hati nuraninya dia. Bertentangan dengan situasi kondisinya. Pada saat Allah memerintahkan Nabi Yunus di Israel, Nabi Yunus, kabarkan kepada orang Israel menang perang. Enak, saudara. Nabi Yunus mengatakan, perang. Tapi ini, saudara, pada waktu diperintahkan oleh Tuhan, Nabi Yunus, engkau pergi ke Niniwe, beritakan Injil. Ngamuk, saudara. Kenapa ngamuk? Kenapa marah dia sama Nabi Yunus? Kok diperintahkan ke Niniwe, kok ngamuk, tidak sesuai dengan kondisinya dua. Saudara, ada dua alasan yang saya coba terangkan kenapa dia marah sama Tuhan pada waktu Tuhan memberikan tugas di kota Niniwe. Saudara, kalau kita lihat kota Niniwe, saudara, itu kota yang paling penting di wilayah kerajaan Asyur. Saudara tahu bangsa Asyur itu bangsa yang punya memusuh bebuyutan dengan bangsa Israel. Dan kalau sepanjang sejarah saya lihat, sejarah Yahudi saya lihat, bangsa-bangsa yang paling kejam itu, kalau menindas bangsa Israel itu bangsa Asyur. Dibandingkan dengan raja-raja lain. Saudara, banyak kejadian-kejadian yang begitu kejam pada waktu Raja Asyur menekan Israel. Ada wanita hamil dibelah dua, ada bayi dibelah dua, macam-macam, saudara. Kejamnya itu luar biasa, sangat kejam. Di luar batas-batas kemanusiaan. Itu Raja Asyur, saudara. Sehingga pada waktu Tuhan memberikan perintah pada Niniwe, Niniwe, tobat no bangsa Asyur. Ngamuk, saudara. Bangsa Yunus tuh. Loh Tuhan, bangsa Asyur itu bangsa sih kurang ajar. Katanya Yunus pada Tuhan. Bangsa yang pernah menindas bangsa Israel, bangsaku. Nasionalismenya tinggi dia. Dia ada dendam kepada bangsa Asyur yang begitu kejam menindas bangsanya dia. Sehingga pada waktu Tuhan memerintahkan suatu tugas kepada Yunus untuk mentobatkan Niniwe, dia ngamuk, saudara. Nggak usah Tuhan, ini istilah kasar saya. Nggak usah ditobat, itu musuh saya.
Itu musuh bebuyutan bangsa Israel, ngapain ditobat? Biar nopo, istilah kasarnya, saudara. Saudara, di dalam Yunus 4 ayat 2, saudara. Karena Yunus juga tahu, saudara, Allah kita itu penuh kasih. Penuh belas kasihan. Jika orang bertobat, Tuhan itu maha pengampun dan maha penyayang. Yunus tahu Allah kita, Allahnya dia itu Allah yang maha pengasih, maha pengampun. Kalau umpamanya Raja Asyur itu tobat, pasti Tuhan ngampuni. Dan ini yang tidak senang, saudara. Yunus lakukan. Kalau nanti saya memberitakan Injil di kota Niniwe, kalau Niniwe bertobat, waduh, Niniwe diampuni Tuhan, nggak jadi dihukum sama Tuhan. Ini yang menjadi persoalan, saudara. Padahal intinya, saudara, Nabi Yunus itu ingin sekali kota Niniwe itu dijungkir balikan. Itu keinginan secara letternya dia. Ngapain Tuhan? Nggak usah diinjili. Jungkir balikan aja. Itu katanya Yunus, saudara. Saudara, kalau kita sudah menghadapi musuh, saudara, seringkali nalar kita, seringkali otak kita nggak bekerja. Seringkali kita menghadapi dendam itu rasanya sudah mengalahkan segala-galanya. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan Yunus ini, saudara, waduh kok begitu dendam Nabi Yunus, saudara. Saudara, apakah dengan keadaan saudara dan saya seperti itu? Nggak ada bedanya, saudara. Keadaan saudara dan saya seperti ini. Seperti Nabi Yunus seringkali, saudara, terjadi dendam. Kalau musuh saudara dipertobatkan oleh Tuhan, seringkali saudara tidak pernah senang. Saudara. Kok musuh ditobatkan ya? Biar mati, boh. Saudara, saya punya teman musuhnya luar biasa, dendamnya luar biasa. Pada waktu mati itu dia bicara sama saya, Pak Liman itu matinya kenapa? Mati biasa. Waduh, orang gitu kok mati biasa ya? Kok tidak mati ketobrak mobilnya mari? Itu musuh saya paling besar. Saudara, itu keadaan kita dan saudara saya. Saudara, saya punya cerita teman saya, kakaknya teman saya itu dulu dibunuh oleh seorang. Waktu di Kertajaya itu ada showroom, dibunuh oleh seseorang. Seseorang itu masuk penjara, tuh. Di dalam penjara itu dia bertobat secara sungguh-sungguh. Dan dia akhirnya menjadi seorang pendeta yang terkenal. Saudara, dia menjadi pendeta terkenal. Adiknya sudah tidak pernah mengampuni. Dia bilang itu pendeta apa itu? Pendeta macam apa? Pendeta pembunuh. Padahal dia sudah bertobat. Satu pertobatan itu tidak mau, saudara. Musuh itu bertobat. Nah, kalau bisa tuh musuh nggak sempat masuk neraka sudah gitu. Istilah kasarnya Nabi Yunus gitu, saudara. Saudara, sehingga Yunus menghadapi sesuatu tugas Tuhan kepada kepada Yunus, sehingga dia punya alasan melarikan diri, saudara. Kenapa dia melarikan diri, saudara? Yunus langsung pergi ke pelabuhan Yafo, saudara. Pelabuhan yang ramai sekali, dia banyak tersedia kapal dengan berbagai tujuan. Yunus langsung beli karcis, naik kapal. Yunus memilih tujuan ke Tarsis. Disuruh ke Niniwe, tapi dia melayu ke Tarsis, ke Spanyol. Spanyol itu adalah kota yang terletak di ujung Mediterania. Jadi dua-duanya empal. Yang di utara ini selatan. Dipikir Niniwe, dipikir Yunus, kalau saya sudah lari ke Tarsis, Tarsis itu negara yang paling ujung di Mediterania, saya sudah tidak ada tugas apa-apa. Dan Tuhan pasti nggak tahu. Sudah lupa lah. Karena saya lari ke Tarsis, tidak pergi ke Niniwe. Dia punya pikiran bahwa Tuhan nggak mungkin lagi nyuruh saya untuk menginjil di Niniwe. Itu pikirannya Yunus. Saudara, Yunus lupa bahwa Allah kita itu Allah yang maha tahu. Yunus lupa bahwa Allah kita itu Allah yang maha hadir. Tidak tergantung pada waktu. Di mana saudara berada di dunia ini, karena dia menciptakan semua kalik langit bumi segala isinya ada ciptaan Tuhan. Dimanapun berada, di ujung bumi pun, dalam Mazmur 139 ayat 7-10 saudara membaca, di ujung bumi pun Tuhan ada. So, jangan kira saudara-saudara sendirian Tuhan tidak ada. Saat ini Zoom juga ada, di Tuhan ada, hadir, karena dia roh adanya. Saudara, kalau saudara seorang laki-laki yang seringkali saya alami sendiri waktu saya kerja, sendirian di hotel, malam-malam dikeduk-keduk sama seseorang masuk, dia menawarkan diri. Pikir-pikir, nggak ada istri kok, uang ada, nggak ada Tuhan, sendirian. So, kalau memikir secara logika akal, amblas, saudara. Kalau saya memikir secara sungguh-sungguh sama Tuhan, oh Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha ada. Saya pada waktu sendirian di hotel, itu Tuhan hadir. Tuhan ada di samping saya. Sehingga saya punya satu komitmen bahwa Allah itu hadir dimanapun saya berada. Sehingga kita punya rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dosa itu masuk, saudara mikir, ini ada Tuhan.
Di samping saya ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Kita diawasi. Bangun, tidur, setiap gerak-gerik kita diawasi terus 24 jam full oleh Tuhan. Jadi kalau kita memikir masalah itu, saudara, kita betul-betul sudahlah, nggak usah lah. Istilah kasarnya gitu, karena Tuhan ada hadir. Saudara. Yunus lupa bahwa Allah yang maha hadir. Saudara, Allah itu memburu Yunus. Kalau saudara Allah memanggil Yunus, di mana Yunus berada, dipanggil sama Allah. Setelah Yunus memilih memburu Yunus itu, Allah memilih memburu Yunus karena kasihnya. Setiap tindakan Allah ditanggapi Yunus dengan ketaatan, tapi ditanggapi lagi oleh kemurahan. Terus terlihat. Ini terlihat dalam kalau baca Yunus 1 ayat 1-7, ada banyak kata tetapi. Setelah ketidaktaatan Yunus, membuat Yunus makin turun. Makin turun. Dari pelabuhan ya turun ke mana ke bagian kapal paling bawah, bagian kapal turun ke laut, dari laut turun ke ikan, terus turun. Saudara, kalau orang dipanggil Tuhan secara serius, saudara, jangan pernah menghindar. Saudara akan parah sendiri. Saudara akan menjadi anak Tuhan yang paling nggak enak hidupnya. Saudara. Kalau Tuhan memburu saudara, Heliman, engkau beritakan firman Tuhan. Beritakan Injil. Saya nggak mau tahu, enggak Tuhan. Diburu sama Tuhan. Nggak bisa enggak saudara dihajar oleh Tuhan. Soalnya kalau hajaran Tuhan itu hajaran yang paling menyakitkan. Tuhan. Ada duka cita yang dalam. Nah kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, lebih baik serahkanlah diri Anda secara sukarela pada Tuhan. Tuhan mengatakan, aku datang dengan kasih atau dengan pedang. Seringkali orang itu dengan pedang baru sadar. Kalau dengan kasih dilus-lus sama Tuhan, tobat, sadar, muandeli, amit-amit. Tapi sudah pedang baru sadar. Baru dikasih penyakit kanker, dikasih ini baru sadar, oh iya saya salah. Seringkali kita terjerumus masa itu. Kita tidak bisa nyalakan Yunus. Kita sendiri seperti itu. Seringkali Tuhan mengatakan, aku datang dengan kasih, dengan pedang. Seringkali kita maunya dengan pedang. Kalau dengan kasih, dilus-lus, dilem-lem, seringkali manja. Seringkali bandel, seringkali ya, tapi aku dipotong baru tahu. Setelah Allah menyelamatkan Yunus. Yunus yang tidak taat. Yunus yang penuh dengan kebandelan, keras kepala, egoistis. Tetapi tetap ditolong oleh Allah yang Maha Kasih. Bahkan awak-awak kapalnya ya, atau yang tidak mengenal Tuhan, diberikan suatu anugerah oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Saudara, Yunus itu mengerti teologi, mengerti pelajaran Tuhan karena dia seorang nabi. Pasti dia mengerti, hukum-hukum Taurat dia mengerti. Teologinya begitu baik, pengetahuannya begitu baik, tetapi kesaksian hidupnya apa? Menyakitkan Tuhan. Saudara, seringkali demikian, kita seringkali banyak belajar terus. Tapi dalam kondisi etika moralnya seringkali memalukan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal yang katanya hebat-hebat seringkali jatuh dalam perzinahan. Seringkali jatuh dalam keuangan. Seringkali jatuh dalam jabatan. Seringkali jatuh dalam kesombongan. Itulah keadaan faktanya, Saudara. Ada banyak pendeta di Surabaya begitu terkenal jatuh dalam satu perzinahan yang tidak karu-karuan. Dia merasa hebat, merasa kuat. Oh, saya mengerti banyak firman Tuhan. Saudara jangan main-main, Saudara. Saudara mengerti firman Tuhan, makin saudara mengerti firman Tuhan, makin dituntut oleh Tuhan untuk hidup lebih baik daripada orang lain. Saudara, itu artinya, saudara, setelah Niniwe dipertobatkan, saudara, Yunus marah sama Tuhan. Dan ini kita kembali kepada subtemanya, layakkah kita marah? Saudara? Yunus ngamuk, saudara. Setelah dia memberitakan firman kepada Niniwe, saudara, setelah dia masuk ke laut, masuk ke ikan, dia dikembalikan lagi ke Niniwe, dia pergi ke Niniwe, akhirnya dia berkhotbah dengan ogah-ogahan. Ogah-ogahan khotbahnya dia, saudara. Cuma khotbahnya sederhana, saudara. Saya cantumkan sedikit khotbahnya dia. Dia berkata kepada orang-orang Niniwe, hei kota Niniwe, 40 hari lagi kalau orang Niniwe tidak bertobat, maka kota Niniwe akan dijungkir balikan. Itu khotbah terus berteriak-teriak di kota Niniwe dia. Cuma itu yang diberitakan. 40 hari ya kalau Niniwe tidak bertobat, Niniwe akan dijungkir balikan. So ternyata apa hasilnya, saudara? Walaupun Yunus memberitakan Injil yang ogah-ogahan karena dia marah kepada bangsa Asyur, tobat semua, saudara, hasilnya. Aneh bin ajaib, saudara. Sampai raja-rajanya tobat semua. Sederhana khotbahnya dia, tidak muluk-muluk, tidak pakai bahasa Ibrani, Yunani, macam-macam, tidak pakai macam-macam. Dia khotbah sederhana, tapi begitu khotbahnya sederhana, masuk pada rajanya sampai tobat. Saudara. Bahkan binatangnya pun dikasih puasa. Saudara. Waduh, kalau zaman sekarang, kalau saya bayangkan seperti Yunus ini, cuma khotbah gitu toh di lapangan mana-mana bertobat, waduh dipanggil gereja laris manis.
Apa resepnya Nabi Yunus? Yunus ogah-ogahan, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan memanggil seseorang, cara apa mau dipakai oleh Tuhan? Saudara, kita laikan marah. Setelah tahun ini marah, setelah tahun ini bertobat, apa reaksi Yunus? Ngamuk sama Tuhan. Lo Tuhan, sungguhan toh? Aku sudah bilang ini kalau dikasih kesempatan tobat dia. Tobat dia, Tuhan ngampuni, Tuhan memberikan jalan keluar, tidak dijungkir balikan. Dan itu yang tidak dimaui oleh Yunus, sehingga mengatakan Yunus, Tuhan lebih baik aku mati. Ngamuk sama Tuhan. Saudara, layakkah kita marah pada Tuhan pada saat musuh kita itu bertobat? Saudara, saudara kita seringkali marah sama Tuhan, bukan Nabi Yunus yang marah pada Tuhan. Seringkali kita ngamuk pada Tuhan, kenapa Tuhan konflik tidak selesai-selesai? Kenapa saya tidak bisa bekerja? Terus seringkali timbul pikiran itu ngamuk sama Tuhan. Aku mau kerja kok tidak bisa. Sehingga keadaan sini berarti uangnya begitu tipis. Kenapa kok gini? Kenapa saya ngontrak terus? Kenapa saya tidak dapat jodoh? Kenapa saya hidup saya gini terus tidak pernah enak-enak? Seringkali kita marah seperti Yunus. Tapi kita sebagai anak Tuhan, layakkah kita marah pada Tuhan? Saya bilang tidak layak. Yunus tidak menghormati orang bertobat. Saya bandingkan dengan seorang misioner, supaya saudara tahu. Ada seorang misionaris yang bernama Adoniran Jackson, ya, 1813. Dia pergi ke kota Myanmar. Sekarang Myanmar, dulu itu Burma. Saudara, misionaris dengan istrinya datang ke kota Burma. Pada waktu itu kota Burma tidak ada orang Kristen. 6 tahun dia tinggal di Burma, hanya 1 orang bertobat. 12 tahun lagi dia ada di Burma, hanya ada 6 orang bertobat. 34 tahun dia tidak pernah pulang. 1 tahun dia ditahan oleh Burma karena dia dianggap mata-mata. Selama 34 tahun hanya 18 orang yang bertobat. Setelah dia mati baru muncul. Saya kontraskan, saudara. Seorang misionaris diperintahkan oleh Tuhan datang ke Burma selama 34 tahun, hanya 18 jiwa, saudara. Sementara Yunus cuma 3 hari dia dapat jalan ke Tarsis, ngomong secara ngawur, saudara, ogah-ogahan. Ada 120.000 orang bertobat. Saudara, satu kontras sekali. Saudara. Kenapa Nabi Yunus tidak bersuka cita pada Tuhan? Tuhan puji Tuhan, 120.000 orang bertobat. Walaupun itu musuh. Tapi dia ngamuk. Sementara misi ini, saudara, 34 tahun, hanya 18 orang dia jalan itu. Dan juga reaksi Yunus itu sangat kontraskan dengan reaksi Yesus Kristus. Kalau membaca dalam Lukas 15-32, saudara, perumpamaan domba yang hilang. Yesus punya 100 domba, 1 hilang, saudara. Katanya Tuhan apa? Saya tinggalkan yang 99, saya cari yang 1 nih yang tidak bertobat. Dicari orang yang sesat. Nyari orang yang sesat, menangis jiwa-jiwa tidak mengenal Tuhan. Makanya saya sering kali berdebat dengan agama orang-orang yang mengalami kesesatan itu bukan karena saya benci, karena saya rindu, saya menangisi jiwa-jiwa belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satu hal apapun, Mas, tendensi saya. Motivasi kasih, penuh dengan kasih, karena eman 1 jiwa hilang. Ada dirham yang hilang, dikatakan. Seorang perempuan memiliki 10 dirham, 1 hilang pun dicari. Ada anak yang hilang, anak bungsu hilang, dicari. Saudara, pertanyaan saya, statement Nabi Yunus kepada Allah itu seringkali menggurui Tuhan. Tuhan itu selalu digurui. Tuhan, coba aku begini, enggak gini. Itu kita manusia kadang-kadang menggurui Tuhan. Coba saya bertindak gitu Tuhan, enggak koyok gini sekarang. Saudara, seringkali kita melampaui pikiran kalau kita berpikir pada Tuhan. Ngapain tidak dino pada Tuhan? Dan tidak ada sukacita. Yunus pada waktu musuhnya bertobat. Saudara, sebagai akhir khotbah yang singkat ini, saudara, saya akan mengambil beberapa kesimpulan, saudara, supaya bisa ada waktu yang lowong, supaya mungkin ada satu tambahan-tambahan. Ada 3 kesimpulan khotbah saya. Yang pertama, saudara, jangan tiru sikap Nabi Yunus. Walaupun dia masuk dalam kitab suci Nabi Yunus, saudara, saya peringatkan di Zoom ini, jangan tiru sikap Nabi Yunus. Jangan pernah marah pada Tuhan. Jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Jangan pernah berduka cita atau ngamuk pada waktu musuh saudara itu bertobat. Sukacitalah walaupun musuh bertobat. Sukacitalah. Saudara, kalau saudara mempunyai itu dendam kepahitan, saudara sakit sendiri. Saudara. Jantung ini kumat-kumatan kalau punya dendam itu. Gak enak rasanya. Saudara. Hidupnya tidak enak, penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan. Lebih baik lepaskan. Bikin apa sih itu kepahitan? Katanya satu teman musuh pun
1000 musuh. Kalau satu musuh eman itu, teman yang banyak kita cari, so. Jangan kita dendam. So. Yang ketiga, so. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Kebahagiaan yang paling bahagia bagi seorang anak Tuhan pada saat dosa saudara ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Dengan darah yang tercurah di kayu salib, dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Dengan darah yang tercurah di kayu salib, dengan satu penyiksaan yang begitu berat, dia rela berkorban untuk menebus dosa saudara saya. Satu jiwa bertobat, katakan malaikat di surga bersorak-sorai. Saudara, maukah saudara bersorak-sorai pada saat musuh saudara bertobat? Apalagi kalau bukan musuh. Musuh pun tetap harus mempunyai satu sukacita pada musuh saudara bertobat. Saudara. Bila firman menjadikan satu pelajaran bagi orang yang disub ini, saudara, menjadi anak Tuhan yang patuh pada aturan Tuhan, bukan pada aturan-aturan manusia. Amin. Saudara. Amin, amin. Terima kasih pada Pak Pendeta Leman Handoko yang sudah membacakan. Suaranya kurang keras, Pak, ya? Ya, suara saya kurang ya, kurang keras. Ya. Padahal sudah dekat ini. Baik, terima kasih atas firman yang ditaburkan Pak Leman Handoko, dan begitu juga kita yang mendengarkannya, semuanya kita diberkati, dan Pak Leman Handoko diberkati. Tiba saatnya kita bertanya ya, sesi bertanya ya, Pak Handoko ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang mau bertanya? Kalau untuk kesaksian nanti, sesi kedua. Sesi pertama ini bertanya dulu. Tunjuk tangan, 1 jari atau 5 jari boleh. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ibu Pendeta Priscila Atik Susilawati bertanya, Ibu. Ibu Indrani yang bertanya, Ibu. Pak Halomoan, silakan Pak bertanya. Karena dari awal sudah mengikuti. Silakan Pak, silakan. Belum Pak. Belum panas ya. Baik. Ibu Marlina bertanya, Ibu. Helsinki Panggabean bertanya. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang bertanya. Oh, Pak Hari. Pak Hari bertanya dulu, Pak Hari Zakaria bertanya. Mana Pak Hari? Pak Eko Purnomo. Belum Pak, belum. Oh, belum. Baik. Jadi sesi pertama Pak Leman tidak ada yang bertanya. Sekarang sesi kedua kesaksian. Ayo, yang mau bersaksi dengan firman yang sudah dibacakan dan sudah dijabarkan, yang sudah didengar, boleh dalam kesaksian, dalam keluarga, dalam pribadi, firman yang sudah kita dengar. Shalom, Bapak Ibu. Masih ada semua? Kesaksian. Ya, Ibu Indri itu. Yang mau kesaksian, boleh. Ayo, Kita Bu. dengar. Ibu Indri.
Apa ya? Saksian apa ya? Apa aja, Bu? Mungkin berbagi pengalaman aja, Ji. Bukan kesaksian. Saya di kantor kebetulan waktu itu kan berpindah ruang karena penyesuaian dengan fungsional kami. Waktu itu kan karena tidak sesuai, nah, kami bergabung ke fungsional. Kebetulan dalam yang satu ruang itu udah senior. Nah, kami dianggap, mungkin dia dianggap karena bukan senior, saya selalu mengalah. Kita berbeda keyakinan. Bertahun-tahun, justru malah teman seimannya beliau itu malah mendukung kami. Mbak Indri kok maunya kok diem gitu. Enggak apa-apa. Bagi saya mengalah itu tidak mesti kalah. Nah, bertahun-tahun saya selalu mengalah gitu. Saya ingin tunjukkan dengan mengalah ini nanti di belakang dia akan termehek-mehek dengan saya. Akhirnya di penghujung ada suatu kejadian bahwa ada acara, salah satu acara itu konsep dengan yang mau disiarkan itu tidak sesuai. Lah dia udah merasa senior, dia sudah merasa mempersiapkan, tetapi saya koreksi, saya bilang ini kok kayaknya nggak sesuai dengan yang konsep kemarin ya gitu. Kebetulan kasih saya masuk itu, Mbak, itu besok acara Minggu angkringan udah betul ya? Ya udah betul, itu putranya Ngarto Dalem, Gusti Hayu. Terus udah ya, oke ya, terus udah pimpinan kami keluar. Setelah itu saya ingat karena hari Sabtu ada tambahan yang berbayar. Kebetulan tidak sesuai memang betul gitulah. Saya tanya ke bagian planning rundown-nya, Mbak ini udah betul? Iya, namanya apa? Oh salah, kamu salah, itu kamu nurun. Saya bilang gitu. Akhirnya koreksi. Saya cek di surat perintah itu ternyata memang betul salah. Nah, dia itu kok jawabnya ketus gitu loh. Ketus sambil marah gitu lah. Saya karena udah lama nahan gitu, akhirnya hanya saya 2 kata itu, agak tak kerasin gitu loh. Jawab yang mengenakan gitu. Akhirnya itu surat dasar untuk siaran mau tak ambil, saya coret, saya parap. Tapi beliaunya itu mendekati komputer sambil ngomputer itu sambil ngomel-ngomel, saya diamin aja, saya nggak saya komen. Saya malah rembukan dengan teman satunya yang saya ajak ini untuk membetulkan. Akhirnya masih ngomel-ngomel, akhirnya saya jawab lagi, jawab yang mengenakan. Akhirnya itu kok pingsan sendiri, mungkin karena mental ya. Saya dengan kata-kata 2 kata itu dia mental sendiri, malah dia sakit sendiri gitu loh. Dan berkali ada banyak kejadian itu, malah teman saya yang itu ya kadang rezeki jadwal yang misalnya mau Lebaran atau mau Natal itu kan 200%. Yang harusnya misalnya uang lelahnya 100 menjadi 200. Nah, begitulah.
dia kan yang buat jadwal, mesti yang besar itu di jadwal mereka. Tapi saya diam aja. Justru teman yang seiman dia bilang, kok Mbak Indri diam aja, nggak masalah. Tuhan itu rezeki tidak hanya di sini aja. Anakku sehat, itu sudah dikasih rezeki. Adikku senang, itu udah rezeki, itu udah berkah. Hal-hal seperti itu. Jadi kita kita menghadapi masalah tidak perlu dengan emosi, tetapi dengan apa namanya, kita mindset pemikiran kita, hati kita, kita bisa maklumi. Oh maklum, maklum dia berpikirnya hanya bisa segitu. Kita rezeki bisa dari banyak dari jalan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, tidak harus dengan marah-marah, tetapi tetap mensyukuri, cari positifnya. Yang lain, nggak dapat rezeki ini, aku juga dikasih kesehatan, aku juga dikasih kemudahan yang lain, begitu. Saya melobi-lobi dengan pimpinan itu dipermudah, itu juga namanya udah berkah. Hal-hal seperti itu. Jadi ada rasa damai, ada rasa tenang di hati, begitu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Nanti kalau saya cerita habis nanti waktunya, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Mana Pak Situmeng? Pak Situmeng. Ya, silakan Pak. Kalau satu berarti satu pertanyaan, lima pertanyaan ya. Ya, saya mau itu nih yang ke Paleman. Oh, iya Pak, masih Pak. Ya, jadi memang kalau lihat temanya Pak, itu panggilan apa? Layakkah kita marah gitu ya? Terus panggilan Allah bisakah ditolak gitu ya? Saya setuju dengan Paleman, panggilan Allah nggak bisa ditolak gitu ya. Tapi kenyataan pada realitanya hidup zaman sekarang Pak, ketika orang merasa terpanggil, bukan harus jadi pendeta atau gembala sidang, tapi terpanggil melayani Tuhan sebagai apalah gitu, mungkin sebagai aktivis, ya kan, sebagai pokoknya dia aktif melayani, terpanggil dalam pelayanan apapun. Setiap ada kegiatan di gereja dia terpanggil, tapi kadangkala langkahnya terhenti oleh orang-orang di gereja sendiri, Pak, gitu loh. Terhenti oleh orang-orang di gereja sendiri itu. Dan akhirnya panggilan itu akhirnya ya namanya manusia punya perasaan sakit hati, kecewa, ada di lingkungan yang seharusnya mendukung, tapi kenyataannya langkahnya terhenti oleh orang-orang yang tanda kutip katanya rohani. Akhirnya terhalang dan akhirnya dia lari dari panggilan itu gitu loh Pak. Nah, menyikapi itu seperti apa Pak kira-kira? Karena saya pikir di gereja pasti ada banyak orang-orang yang terpanggil ingin melayani, tapi kadang-kala langkah mereka terhenti oleh orang-orang sekitar yang tanda kutip katanya rohani, baik itu gembala sidangnya, baik itu ibu gembala sidangnya, baik pengerjanya. Kira-kira menyikapinya seperti apa Pak? Untuk kita sama-sama belajar jemaat-jemaat biasa yang ingin melayani gitu. Makasih Pak, itu ya Pak. Oh, terima kasih Pak Oli. Terima kasih. Sebenarnya saya jelaskan di depan bahwa kalau panggilan Allah, kalau Allah yang memanggil, itu prinsipnya dulu Pak ya. Siapapun tidak bisa menolak dan siapapun tidak bisa lari. Memang secara fakta kadang-kadang seperti Pak Oli katakan itu memang ada Pak. Faktanya banyak di gereja saya juga banyak seperti itu. Hamba Tuhan pun begitu ada kritikan sedikit merasa dia hebat, merasa dia senior, ngamuk dia kadang-kadang. Sudah tidak usah lain di sini. Banyak gereja yang ingat sama saya, banyak terima saya. Seringkali panggilan-panggilan itu seringkali seolah di pandang sudut manusia, seolah panggilan Tuhan itu gagal. Lu gagal panggilan Tuhan ini karena orang itu setelah selesai dia lari dari panggilannya karena ulah daripada sekelompok orang di gereja itu sendiri. Sehingga secara sudut pandang manusia, kadang-kadang
Seolah-olah Tuhan tuh kok gagal. Kalau Tuhan tuh manggil kita sebagai hamba Tuhan, ya biar Tuhan manggil aku gara-gara kamu ya. Gara-gara kamu nganu saya sehingga saya enggak memenuhi panggilan Tuhan, sehingga saya enggak mau jadi ikut Tuhan. Saudara, itu nggak bisa terjadi. Secara literal, secara fakta, iya kadang-kadang iya. Tapi kita benar-benar pada sudut Tuhan. Tuhan itu mempunyai satu planning yang begitu sempurna, saudara. Dia juga bisa menggunakan orang-orang tertentu untuk menguji dia. Untuk menguji, saudara. Bukan untuk mencobai dari setan. Saya bilang untuk menguji. Menguji tujuannya apa? Supaya dia naik kelas, saudara. Naik kelas lagi supaya tingkat kerohanian dia itu makin tumbuh, saudara. Sekedar pokoknya ke petinju itu ada sparring partner, Pak Uli. Kalau petinju yang hebat tuh dia makin hebat petinjunya, dia makin cari sparring partner yang lebih hebat, Pak. Nggak mungkin dia kelas berat cari partner yang kelas mbek, kelas bulu, nggak mungkin, Pak. Jadi kalau dia kelas berat, dia paling cari partner kelas berat juga, Pak. Jadi kalau makin tumbuh kerohanian seseorang, makanya saya bilang, makin tumbuh saudara kerohanian seseorang, saudara Tuhan tuh makin memberi pencobaan lebih dalam, lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Seolah-olah berat, tapi ini ujian itu membuat saudara naik kelas. Itu tergantung pada kita, sikap kita sendiri menangani. Kalau kita lari pada panggilan Tuhan, itu tidak bisa. Tapi kalau kita lihat orang menyerang saya, kita lihat dulu posisi kita, apa betul apa enggak. Gitu. Dan sikap kita apa? Kita tetap panggilan Tuhan itu berjalan. Cuma kita lihat ini ujian, apa pencobaan, atau kombinasi dua, Pak. Seperti Ayub dikatakan tuh, Ayub itu kan kombinasi antara setan dengan Tuhan, Pak. Dua-dua berinteraksi. Ada ujian-ujian tertentu seperti Abraham itu diuji, bukan dicobai. Seperti Tuhan Yesus pada waktu diuji oleh setan, itu dicobai, bukan diuji, Pak. Karena tujuan setan itu menghancurkan Tuhan. Kalau ujian itu menaikkan. Dan kita bagaimana membedakan antara ujian dengan pencobaan, kita banyak belajar firman Tuhan. Kepekaan rohani kita, kepekaan kita banyak belajar firman. Makin banyak belajar firman Tuhan, saudara makin mengerti. Oh ini maksud Tuhan ini toh. Oh gini toh. Oh gini toh. Saudara, sehingga nggak ada satu resep, Pak. Lebih kayak dukun ini resepnya ini nggak ada. Belajar firman yang saya jelaskan, supaya dari belajar firman, saudara punya kepekaan, hubungan pribadi dengan Tuhan itu baik, kepekaan itu muncul. Oh ini salah. Oh ini pengajaran ini salah. Oh ayat ini salah. Ayat ini sini salah. Itu kepekaan. Itu. Kalau kita nggak peka, asal kita cuma pikiran kita masuk, makanya kita seringkali kita lihat saya ingatkan exegesis sama exegesis. Tadi dari Alkitab itu keluar masuk pikiran kita, kita olah. Oh kalau kita disakiti oleh rekan Tuhan, kok gini ya, kayak sakiti. Kalau saya lari, waduh, kan saya sendiri nih gembuk. Mungkin gembuk itu apa bahasa Surabaya itu? Nanti saya sendiri yang babak belur gitu, Pak. Kalau saya nuruti orang itu menyakiti saya tidak mau pelayanan lagi. Sementara Tuhan manggil saya untuk yakin mutlak saya sebagai terima tamu, Pak. Panggilan itu bukan sebagai hamba Tuhan, Pak. Saya masuk panggilan betul, Pak Uli. Panggilan itu pelayanan tamu juga panggilan, tuh. Kalau saya terima tamu, saya diajak, lu kamu tidak bisa terima tamu. Kamu modelnya kok gitu, rupanya gitu, kok terima tamu, ngamuk dia. Gitu. Oh ya sudah, saya tidak terima tamu. Tapi kalau saudara yakin mutlak bahwa saudara dipanggil untuk terima tamu, walaupun diejek oleh orang berbagai macam cara, oh, wajahmu kayak gitu terima tamu. Saudara, kita pikir, saudara. Kita olah dengan kebenaran firman Tuhan. Ini ujian atau cobaan. Kalau ujian dari Tuhan, kita atasi dengan damai dengan orang itu, kita jelaskan, kita doa pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan. Gak mungkin Tuhan itu memberikan suatu perintah pada saudara tanpa memberikan jalan, gak mungkin. Tuhan kita itu Allah yang begitu baiknya luar biasa. Pada saat saudara diperintahkan, Pak Uli pergi ke sana, pasti Pak Uli diberikan jalan keluar. Pasti Pak Uli diberikan sumber daya manusia untuk menuju ke sana. Itu yang saya maksud, Pak. Jadi kalau panggilan Tuhan, kalau ada satu masalah di gereja, kita lihat apa orang ini memang caranya gini, kita baik-baik, Pak. Tapi kalau kita yakin bahwa panggilan itu betul-betul dari Tuhan, ya kita tetapkan. Tapi kalau kita juga tidak yakin itu panggilan dari Tuhan, pada saat orang mengkritik kita, umpamanya saya nih, Pak, saya kasih contoh. Pada waktu saya ikut KUR itu, Pak, ikut KUR nyanyi. Suara saya wak. Orang kritik, oh Pak Liman nih modelnya Pak Liman gitu, tidak mungkin nyanyi. Mikir saya. Ya betul apa enggak orang itu ya? Apa saya yakin sama Tuhan di panggilan nyanyi? Tak pikir-pikir, tak olah, iya ngaco saya. Kalau saya masuk dalam vokal grup, suara saya tidak enak, dipaksa masuk, buyar saudara satu grup itu. Lebih baik saya mengundurkan diri. Itu maksud saya ngerti. Jadi pakai kebenaran firman Tuhan, fakta-fakta yang ada. Kalau ada mengingatkan saya, Pak Liman tidak pantas Pak Liman jadi ikut KUR. Saya mikir, iya suara saya ini baik apa enggak ya? Ada 10 orang saya tanya, ya apa? Iya Pak Liman suaramu elek kabeh. Kabeh jadi elek, buyar kabeh.
lebih kamu ngaco, lebih baik keluar daripada grup lah. Kalau gitu tahu diri, oh ya itu bukan talenta saya, bukan panggilan saya ke mana ke 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 vokal grup itu. Itu yang saya maksud Pak Oli. Jadi kita lihat mikir-mikir dulu. Lebih baik kita banyak belajar firman, banyak mikir, banyak konsultasi sama Tuhan. Terus lihat fakta-fakta yang ada tuh kenyataannya secara fair, bukan ngamuk fair. Kalau saya dilakukan, Pak Liman suaramu jelek, mikir iya ya jelek apa enggak? Memang jelek ya jelek tuh. Tidak usah ngomong, wah api ya diguyu orang tambah. Makanya itu lebih baik kita introspeksi diri. Kalau memang kamu salah, dilihat salahnya apa gitu. Jangan mikir, oh ini aku gini, pendapatku ini. Nah itu repot Pak. Kalau orang sudah model gitu, ini pendapatku gini, ini ada gini itu repot. Kalau tidak punya masukan orang. Itu Pak Uli, sementara saya bisa jawab. Ya, boleh satu lagi Pak Stumiang? Iya, Pak. Boleh satu lagi? Iya, Pak. Boleh. Ya, kalau zaman sekarang zaman sekarang ini kan ingin melayani itu biasanya suka ada seperti di televisi namanya apa? Kita ikut audisi dulu gitu loh, gereja-gereja sekarang, gereja-gereja besar lah, tanda kutip, ikut audisi. Misalnya mau pujian, ada audisinya, segalanya gitu, ada audisi mau main musik, ada audisinya, segalanya. Nah, kira-kira itu masih alkitabiah nggak Pak? Karena ingin melayani dia ini punya suara bagus, kayaknya bisa nih jadi singer atau WL. Oh saya bisa nih main musik walaupun sedikit-sedikit, kayaknya saya ingin melayani. Tapi kenyataannya ada gereja-gereja tertentu yang pakai audisi gitu. Kira-kira ini masih alkitabiah enggak gitu loh Pak. Jadi masalah jadi penghalang untuk sebuah panggilan atau tidak Pak? Memang gitu. Oh ya, memang menurut saya itu alkitabiah Pak. Karena memang kita dipanggil sesuai dengan sesuai dengan supaya terjadi suatu keharmonisan, Pak. Kalau audisi memang kalau audisi nemen ya enggak mungkin ya terlalu salah juga, tapi enggak ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, Pak. Kalau sekedar di audisi, seperti saya kasih contoh saya sendiri, Pak. Waktu saya masuk, kepingin saya ikut kur, kok kepingin mau nolak saya sungkan, Pak. Ya sudah Pak Liman kepingin, ya sudah yuk kapan masuk gitu. Begitu masuk saya di audisi, bukan di audisi, Pak. Tapi kenyataannya suaranya kok enggak karu-karuan, Pak. Muncul lah, itu langsung dipanggil sama pimpinan kur. Pak Liman kok suaranya gak enak gitu, bukan pimpinan tapi lain-lain lagi ngomong, wah ini ngaco. Nah, lebih baik bukan audisi. Dari audisi juga ada betulnya alkitabiah supaya tidak terjadi satu kekacauan. Ada seorang khotbah, saya kepingin khotbah di sana, tapi khotbahnya di audisi sebelah orang ngomong 1-2 kata orang tidur semua, Pak. Ya, repot Pak kalau gitu, Pak. Lebih baik tidak usah khotbah, berarti talentanya dia bukan berkhotbah, Pak, gitu loh. Ada soal pengajaran, pinter biblika atau pinter teologi dites lah. Kalau memang pinter ya pinter, jadi apologetiknya dia tinggi maunya. Lalu pertanyaan tinggi, sudah lakukan itu sesuai dengan talenta itu. Itu yang saya masuk audisi masih sekarang saya rasa alkitabiah sepanjang itu nggak terlalu ketat skematis. Boleh audisi seperti yang saya lihat ada gereja, saya sebutkan namanya Pak. Saya punya teman tuh di ngamar pendeta di suatu gereja besar, dia gagal gara-gara statementnya pendeta yang menguji dia tuh di gereja ini Pak. Kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, minimal saudara punya Innova. Itu kurang ajar Pak. Itu ada di gereja Pak, itu ada kenyataan. Saya kalau buka gerejanya mau japri saya tak kasih japri. Dia orang yang audisi sama dia tuh, Bapak mau ngelamar saya jadi pendeta di sini. Gereja di sini adalah gereja yang minimal pendetanya punya Innova. Karena saudara layani itu semua jemaat itu minimal Innova semua. Nggak ada carry, nggak ada Suzuki carry, nggak ada nggak ada call, nggak ada, minimal Innova. Jadi kalau hamba Tuhannya naik bemo, jemaatnya naik Ferrari, sudah saudara tidak masuk dalam audisi seperti itu. Kurang ajar Pak. Itu bukan alkitabiah, itu gereja sesat Pak. Walaupun besar Pak. Saya tidak peduli gereja itu berjumlahnya berapa ribu, kekayanya berapa triliun, kalau sesat ya sesat Pak. Itu Pak Oli. Pak. Ya Pak, makasih Pak. Silakan Pak Stumiang. Jadi sudah terjawab ya Pak ya? Ya Pak. Yang menjawab tidak ada, kesaksian sudah. Ada lagi yang mau kesaksian? Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat situasi dan kondisi yang kita hadir malam hari ini.
tidak begitu antusias yang mau bertanya. Sebentar yang kesaksian juga. Jadi penuh keraguan-raguan. Jadi saya berharap minggu yang akan datang, kalau kita sudah masuk beribadah, mari kita, jangan ada keraguan. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, di malam hari ini kita tutup Bible studi kita, sharing firman kita. Ya. Sebelum saya tutup, bisa tunjuk tangan satu lagi yang mau. Oh, Bu Melina. Yes, Ina. Melina. Baik, terima kasih. 5 pertanyaan. Saya sih bukan pertanyaan, cuma bisa dibilang kesaksian, boleh juga dibilang hanya share Iya. aja, minta pendapat nantinya. Iya. Apa namanya? Baik. Saya buat judulnya share atau kesaksian saya ini adalah jangan kecewa karena kecewa membawa malapetaka. Jangan kecewa karena kecewa membawa malapetaka. Ini ada pengalaman hidup yang saya alami hari-hari ini. Jadi begini, ada relevansinya, ada sangkut pautnya sedikit dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh hambanya Pak Haloman Wuli, dan juga ada sedikit juga sangkut pautnya dengan sedikit mungkin kalau menurut saya dengan firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh hambanya Pak Leman ya. Jadi ini adalah pengalaman saya beberapa saat yang lalu, pokoknya dalam tahun-tahun yang lalu lah, saya mengalami kejadian yang memang benar-benar luar biasa menyakitkan bagi saya sebagai seorang manusia, terutama sebagai seorang perempuan, di mana saya lagi sedang sukacita, sedang berapi-api lah, menyala-nyala dalam memberi diri untuk melayani Tuhan sesuai dengan sedikit talenta yang saya miliki, yaitu saya jadi WL utama di salah satu gereja, tidak perlu saya sebutkan namanya. Iya. Nah, saya sering mendengar dari teman-teman hamba-hamba Tuhan yang udah pernah juga kita bahas itu mengenai yang jadi pertanyaan saya dulu yang berapa minggu lalu kepada hambanya Pak Roni ya, itu mengenai bolehkah kita memprotes, bukan protes, bahasa lembutnya beradu argumentasi atau apalah itu kepada seorang hamba Tuhan yang sudah diurapi. Itu kan pernah pertanyaan. Jadi saya pegang selalu itu karena kita sebagai umat biasa tidak boleh menghakimi atau mendebat atau apalah menyalahkan hamba Tuhan yang sudah diurapi, karena itu adalah bagian Tuhan. Nanti kita dapat dapat masalah lah gitu, dapat kemurkaan Tuhan. Itu yang sering saya dengar dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sekeliling saya. Jadi saya stop. Dan ini pengalaman saya ini, saya dimanfaatkan oleh hamba-hamba Tuhan di sekeliling saya. Dimanfaatkan karena kebodohan saya sekarang ini saya anggap itu adalah kebodohan saya. Terlalu polos, dibilang bukan polos, saya sudah tidak muda lagi, dan saya udah punya anak dan pernah bekerja juga di beberapa tempat yang luar biasa juga ya bagi saya. Tapi kalau dibilang polos, bukan. Itu adalah kebodohan saya karena saya mau dimanfaatkan oleh yang mengaku dirinya hamba Tuhan, gitu kan. Jadi perbuatan yang dia lakukan itu yang tidak terpuji sebenarnya, tapi dan saya dilibatkan di dalam itu, dan saya disuruh tutup mulut, dan sampai saat ini saya tutup mulut. Itu karena saya yaitu tadi firman Tuhan yang saya yakini, yang banyak saya dengar, biarlah itu menjadi urusan beliau dengan Tuhan. Itu saya pegang. Jadi saya tutup. Baru malam hari ini saya seperti ada suara gitu di dalam hati saya, ungkapkan
ungkapkan biar itu tidak menjadi kepahitan. Memang benar Bapak Ibu, itu menjadi kepahitan di dalam hidup saya. Menjadi suatu kekecewaan. Kalau dibilang jangan kecewa karena itu membawa malapetaka. Benar, itu saya alami. Kenapa badan saya sampai kurus kering seperti sekarang ini? Karena ada beban di sini yang belum terselesaikan. Ketika saya mau menyelesaikan dengan si oknum tersebut, si hamba Tuhan tersebut, selalu ngeles kemana-mana. Jadi gini, selalu dia bilang, saya sudah memohon ampun kepada Tuhan, selesai. Saya diam mendengar. Karena itulah mungkin kebodohan saya, karena pikir hamba Tuhan, biar itu urusannya dengan Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Leman, bukan pertanyaan share ya Pak ya, mungkin pertanyaan, bisa dibilang pertanyaan, dan bisa juga dibilang sebagai share, dan saya butuh support gitu pada malam ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu hamba Tuhan yang saya kasihin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah memohon ampun kepada Tuhan dengan semua perbuatan yang saya lakukan itu, dan Tuhan Maha Pengampun. Jadi kamu nggak perlu mengungkit-ungkit itu semua, karena Tuhan aja Maha Pengampun. Loh, kan saya yang menerima akibatnya. Nama saya yang diperburuk, difitnah di luaran sana, sedangkan saya tidak ada menikmati apa yang kamu lakukan. Saya hanya ketiban aja yang harus mengikuti apa kata kamu untuk menjaga nama baik kamu, untuk tidak menjadi runyam gitu kan. Cuma dia bilang itu urusan kamu, nggak ada urusan, nggak ada sangkut pautnya dengan kamu. Tapi saya sampai sekarang saya difitnah di mana-mana sampai sampai pada akhirnya saya jadi kecewa, dan itu sempat membuat saya tidak mau ke gereja sampai lebih kurang 6 bulan. Dan berdoa pun saya tidak mau, karena apa? Seorang hamba Tuhan yang bergelar pendeta dalam tanda petik buat saya saat ini, itu melakukan hal yang sangat memalukan dan memperalah saya dan menjadikan saya jadi tumbal gitu loh. Jadi tumbal, sedangkan kadang-kadang kalau saya dengar dia berkhotbah di depan mimbar, luar biasa, seolah-olah paling suci, itu menurut saya. Karena saya tahu rahasianya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau menurut saya, untuk apa ada pengadilan di dunia ini kalau kita melakukan kesalahan, yang bergelar pendeta ini cukup memohon ampun kepada Tuhan atas perbuatannya, atas kejahatannya yang sedang dia lakukan gitu loh. Kalau hanya bisa memohon ampun kepada Tuhan, case close gitu loh. Untuk apa? Nah, betapa enak banget yang jadi pendeta, yang menjadi hamba Tuhan, kalau hanya cukup dengan memohon ampun kepada Tuhan dengan cara dirinya sendiri, case close, enough gitu kan, cukup, selesai. Sedangkan saya yang orang bodoh ini menanggung sampai saat ini. Saya mau berkata jujur, kalau dia nggak mengakui, saya juga kena batunya. Jadi, dan itu menjadikan saya ada kepahitan sampai saat ini. Tapi sudah pelan-pelan saya mulai lupakan, tapi tetap nggak bisa. Begitu kemarin ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Bandar Panggabean, itu mengena sekali sama saya. Karena apa? Seorang perempuan itu gampang mengucapkan maaf dari mulutnya, tapi tidak akan pernah melukan. Makanya saya sampai tutup muka seperti ini, dan saya menangis Bapak Ibu saat itu. Itu saya langsung buat begini, itu saya. Saya bilang seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, mohon supportnya biar kepahitan dan kecewa di dalam hati saya ini boleh pelan-pelan terlupakan, biar saya tidak jadi seorang pemberontak suatu saat nanti kalau saya mendengar hamba Tuhan tersebut itu menyampaikan firman dengan yang seolah-olah dia paling suci. Sebenarnya saya nggak boleh melakukan itu, tapi di dalam hati saya masih tersimpan itu, dan saya tidak mau itu terjadi karena akan mempermalukan hamba Tuhan juga.
Jadi kalau sempat di pikiran saya itu saya nggak percaya hamba Tuhan. Saya tidak percaya hamba Tuhan. Sempat seperti itu. Tapi puji Tuhan, Pak Michael Haryanto menuntun saya, mengajak saya untuk boleh join di WLG ini. Jadi pelan-pelan saya boleh merenungkan, saya boleh dikuatkan, supaya saya boleh pelan-pelan melupakan hal tersebut, biar saya kembali lagi berapi-api, menyala-nyala untuk datang kepada Tuhan, dan saya boleh memulai kembali lagi untuk mempergunakan talenta saya untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan saya segera pulih dari sakit penyakit ini kalau hati saya sudah bersih. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi baik. Mana nih Pak Leman? Pak Leman. Ini Ibu, ini sharing dan pertanyaan, ya, sharing pertanyaan. Perlukah dijawab atau hanya didoakan? Kita harus bertanya ke Ibu, karena ini kata Ibu sudah dalam, ya toh? Ya, betul. Perlu didoakan tumpang tangan atau memang hanya mau dijawab Pak Leman? Dijawab boleh, dan saya butuh dukungan doa juga. Ya. Bukan supaya saya tidak mau kekecewaan ini terus ada di dalam hati saya. Dan seperti saya bilang tadi, kalau saya saksikan nanti beliau suatu saat ada di mimbar atau dimanapun, saya takut responsif saya itu tidak bagus, karena seperti kita tahu sendiri, perempuan orang Batak itu kan berapi-api gitu, jarang bisa menahan emosi di dalam hatinya. Jadi saya tidak mau itu terjadi yang mengakibatkan tidak baik gitu. Itu aja. Baik. Oke, saya jawab sebentar Pak ya. Ya. Tolong dijawab Pak Leman yang akurat. Iya, iya Pak. Singkat ya Pak ya. Ya, baik. Ibu lebih baik enggak usah kepahitan Bu, karena kepahitan itu membuat penyakit muncul enggak karu-karuan ya. Seperti saya ini enggak pernah kepahitan, sehingga coba lihat saya gemuk, enggak pusing-pusing, enggak ada penyakitnya. Penyakit enggak ada. Saya easy going, saya orangnya gitu easy going, dibilang ya enggak, kenapa kepahitan? Karena kepahitan itu merugikan diri sendiri. Orang yang Ibu dendam enak, leha-leha, enggak ada masalah, Ibu sendiri kena penyakit. Lebih baik malam ini buangnya kepahitan, minta sama Tuhan, sungguh-sungguh serius sama Tuhan, minta kepahitan dibuang. Itu ke satu Pak. Kedua, hamba Tuhan yang diurapi tidak boleh tegur. Siapa yang bilang? Ayatnya mana? Tidak ada ayat mengatakan hamba Tuhan diurapi tidak boleh tegur. Petrus pada waktu salah ditegur oleh Paulus habis-habisan. Semua itu ditegur kalau salah. Kalau nggak salah, kalau betul itu yang ngaco. Kalau memang hamba Tuhan, tidak ada satu hamba Tuhan kebal terhadap kesalahan. Semua manusia berdosa, termasuk hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah, tidak ada argumentasi. Hamba Tuhan diurapi kok, nggak boleh tegur. Wah, itu kan bujuk-bujukan pendeta supaya tidak ditegur. Kalau salah, ngapain tidak tegur? Kalau saya tak sikat biasa saya, kayak seorangnya model gini, saya pernah menurunkan pendeta di mimbar. Pernah saya turunkan di mimbar karena pengajarnya ngawur. Saya turunkan, saya sebagai saya majelis berhak menurunkan pendeta. Tidak peduli dia memalukan, saya turunkan dia dari mimbar. Baru saya bicara nanti itu salah. Kenapa? Menyangkut surga dan neraka, saudara. Kadang-kadang dasar, itu dasar kesalahannya dasar. Kalau kesalahannya sekedar cuma bangunan, saya tidak pernah menurunkan. Tapi kesalahannya dasar, tidak peduli saya apapun saya sikat. Itu dasar. Jadi ditegur itu harus, cuma caranya juga baik-baik. Saudara. Ada pengajaran, saya bilang kalau pengajaran itu harus sungguh-sungguh sebutkan namanya. Kalau masalah etika, masalah moral, Ibu ajak bicara sama orang tua, sama pendetanya itu salah. Kalau nggak mau, ajak 2 orang 3 orang saksi. Kalau nggak mau lagi, lemparkan kepada jemaat. Saudara. Biar buyar ya buyar, saudara. Karena kenapa saudara menutup pendeta model gitu, saudara? Saudara kalau menutupi pendeta model demikian, saudara ikut andil dalam dosa. Pas membiarkan umpama saya tidak menuduh pendeta, umpamanya pendeta berzina terus saudara diem doa. Biarlah saya malu. Saudara ikut andil, saudara tahu. Di hukum pidana secara dunia pun kalau sudah nyikit penjahat sudah kena loh. Demikian juga dalam hukum kekristenan saudara tahu itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dan pendeta itu sudah berkali-kali fitnah saudara dan berkali-kali melakukan sesuatu yang jahat, saudara diam, justru saudara yang diadil Tuhan. Saudara justru sikat sama Tuhan. Bukan berarti saudara benci, saudara. Ingat adalah benci sama kasih lain, saudara. Kita perbuatannya itu yang kita harus sikat sama
pendeta-pendetanya kita harus mengampuni, tetap mengampuni sebagai saudara seiman mengampuni. Kalau pendeta tobat puji Tuhan. Kalau nggak mau tobat terus-menerus demikian, kita lempar kepada jemaat. Itu ada aturannya di dalam Alkitab ada itu aturannya. Jadi Tuhan tuh cuma bilang, biar aku sendiri sama Tuhan. Aku cuma mengampuni sama Tuhan, Tuhan diampuni. Kok enak? Tuhan tuh setia dan adil. Hati-hati loh. Kalau kita cuma dua sama Tuhan, ampuni, diampuni. Loh enggak, ada kata-kata yang adil. Loh. Setia dan adil. Pada saat saudara minta ampun pada Tuhan dengan sungguh-sungguh maksud saya, Tuhan ngampuni. Dan ciri khas kalau sudah diampuni Tuhan, nggak akan berbuat sesuatu lagi. Tuh. Jarang ada satu naik, ada satu bahasa teologi sanctification, ada naik ke atas, nggak turun ke bawah. Tuh. Ampun Tuhan, besok kumat lagi, fitnah lagi, 3 hari lagi, ampun Tuhan, fitnah lagi. Itu pendeta kurang ajar. Tuh. Itu tobat kumat lagi. Tuh. Dan saudara tidak perlu model sedemikian adil. Tuh. Adil itu berarti apa? Ada pukulan, tuh. Ada hajaran dari Tuhan. Tuh. Gak main-main loh, Tuhan itu jangan dipermainkan cuma masalah pengampunan, diampuni. Saudara ampuni ya, diampuni tapi adil jalan. Maka itu saya sarankan pada ibu ini pertama kali supaya yang paling pokok itu saudara malam ini saudara ibu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan minta supaya kepahitan itu disingkirkan dalam hidup saudara. Kalau selama kepahitan itu menghantui ibu, saudara ibu tidak bisa tenang hidup. Bikin apa sih kepahitan seperti itu? Seperti Yunus itu pahit setengah mati sama asuh. Tuhan tapi dilawan sama Nabi Yunus. Nanti ke arah sana, ibu nanti tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Ibu tidak bisa mendengarkan pendeta kok begini. Sakit sendiri. So. Lebih baik kepahitan itu dibuang, ya sudah, tidak usah dendam sama pendeta. Pendeta itu kita tegur dengan sungguh-sungguh. Itu tanggapan saya, Pak, secara akurat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih tanggapannya dari Pak Leman Handoko. Pak Stumeng, boleh? Apa lagi, Pak? Mau menjawab itu? Tanya. Pak Leman. Ya. Supaya Ibu Marlina jadi gemuk itu Melina supaya jadi gemuk lagi. Nah, kira-kira mungkin ada statement dari Pak Leman nih. Kira-kira apa yang harus dia lakukan Bu Melina? Meninggalkan, pergi dari gereja tersebut atau tetap di situ, Pak? Mungkin ada statement yang harus dijawab oleh Pak Leman supaya Bu Ito Melina jadi gemuk lagi, Pak. Kalau saya pribadi itu tanggap itu, kalau memang pendeta itu terus-menerus dikasih tahu nggak mau, dikasih tahu nggak mau, seperti ada di dalam Alkitab, gebaskan debu, masih gebaskan debu, biarkan debu itu mengenai muka pendeta, saudara tinggalkan gereja itu, nggak peduli gereja itu model apa preketek dengan pendeta itu. Kalau memang pendeta itu model kayak gitu, tinggalkan aja. Nanti pilih gereja yang betul, nanti jadi gemuk seperti saya. Itu Pak. Amin. Itu, Pak. Amin. Aduh. Terima kasih untuk hambanya Pak Leman dan semuanya. Aduh, bukan sesuatu kebetulan saya dituntun bergabung di grup ini karena benar-benar ada sukacita gitu loh. Saya semakin dibukakan supaya tidak ada kepahitan lagi, tidak ada kecewa. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi Amen. saya juga rindu Ya. bergabung di sini nanti, terus setia bergabung di WLG yang ibadah malam ataupun pagi. Saya akan gemuk lagi. Ya, gemuk lagi. Apalagi nanti pasti gemuk. Amin. Misalnya Pak Leman, ya kan, gemuk-gemuk. Iya, kayak Om. Ya ke Pak Hari juga. Hari Oke, juga terima gemuk. kasih. Iya betul. Pak Uli juga. Semangat. Ya, Pak Uli juga gemuk. Gimana itu ya? Boleh dikirim ke status? Gok gitu tadi. Siapa yang dilihat? Ada ikut Zoom. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, berhubung kita waktu ya sudah menunjukkan pukul 20.33 ya, sudah Bapak terjawab dan terjawab juga kesaksian ya, bisa kita tersenyum. Ibu Marlina baru kali ini ketawa ya, kemarin agak jarang, sekarang sudah agak lumayan. Ketawa lagi. Terima kasih. Luar biasa.
Doa, Pak. Silakan, Pak. Lemon, Pak Leman Halo. berdoa firman Tuhan. doa firman Tuhan. Nanti ditutup dengan doa berkat Pak Uli, Pak Haluman Uli. Ya, Ya, Pak ya. ya. Pasti semangat. Habisnya dilihat di sini. Semangat lah. Ya, Pak ya. Silakan Pak Lemon. Ayo Pak. Firman. Om, sama Om. Saya doa Pak ya, firman Ya. Tuhan Pak ya. Oke, mari kita berdoa. Iya, firman Tuhan. doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan di Zoom ini Tuhan. Bang, Bila firman Tuhan enggak Bang? Bang, bisa memberikan satu kekuatan bagi kami masing-masing dan menjadi petunjuk hidup kami. Apa? Bila firman Tuhan yang memberikan kekuatan 0812 bagaimana cara menangani hidup ini dengan baik-baik. Roh Kudus, tolonglah kami, kuasai kami masing-masing, supaya kebenaran firman Tuhan tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 56 91 49. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pertemuan malam hari ini, Ya, 08 untuk sharing kami, untuk Bible Study Tuhan. Terima kasih untuk ajaran-ajaran yang menambah kepada kami wawasan dan pengetahuan lebih lagi tentang panggilan Tuhan, tentang bagaimana kami harus bersikap menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan panggilan dan pelayanan kami. Kami bersyukur malam hari ini ada firman yang menguatkan kami, firman yang memberikan jalan keluar kepada kami untuk kami terus maju. Walau banyak sekali kendala yang mencoba menghalangi bahkan menghentikan langkah kami untuk tetap melayani Tuhan. Tapi malam hari ini kami bersyukur buat firman yang menguatkan kami dan satu tokoh yang menjadi panutan, Nabi Yunus, yang memberikan kepada kami satu ajaran untuk terus melayani dalam urapan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini yang bersyukur. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati dan kita. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, memberkati kita semua, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.